Tokopedia itu platform lokal atau internasional? Jadi Tokopedia itu didirikan pada tahun 2009. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara bersaing dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Secara tidak langsung, Tokopedia ini sangat mensupport ya pelaku usaha, terutama khususnya kecil atau menengah ke bawah dan perorangan untuk mendukung dan mensupport usaha mereka agar lebih berkembang lagi. Pada 17 Mei 2021, setelah Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger atau bersatu dan membentuk grup yang dinamakan GoTo. Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong. Tokopedia itu ada dengan modal bisnis online, marketplace C2C, customer to customer, merupakan salah satu perusahaan internet terbesar dan tumbuh tercepat di Indonesia. C2C memiliki tujuan utama untuk memungkinkan terjadinya transaksi antar konsumen, membantu penjualan dan pembelian berinteraksi satu sama lain. Kedua belah pihak pun akan sama-sama puas dengan adanya C2C. Konsumen jadi lebih mudah mendapatkan barang yang dicari. Meskipun tadinya sulit mencari kemana-mana, harga jual yang ditawarkan juga bisa menjadi lebih murah karena penjualan mengeluarkan biaya minimal untuk operasional. Tokopedia juga memiliki B2C, business to customer. C2C mereka juga tumbuh pesat karena berhasil menciptakan nuansa komunitas. Melihat keadaan sekarang dan terus berkembangnya teknologi yang serba digital, model bisnis C2C mempunyai masa depan yang cerah. Ini tidak diragukan lagi jika melihat tren di 5 tahun terakhir. Sebagai catatan dari 2018-2019, Tokopedia menjadi website e-commerce Indonesia dengan 140,4 juta pengunjung. Perusahaan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan pemerataan infrastruktur yang sangat sulit dilakukan. Banyak pedagang pindah ke kota demi mendapatkan pasar yang lebih luas dan lebih baik. Sementara konsumen di daerah kesulitan untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat urbanisasi sehingga membuat barang-barang atau produk terkumpul di kota besar. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia ini, Wilham Tanuwijaya dan Leontinus Alpe Edison merasa harus melakukan sesuatu agar masyarakat di desa bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Tokopedia ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2019. Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia terus mengembangkan visinya dengan selalu melakukan inovasi. Sampai sekarang pun, Tokopedia terus mengembangkan kerjasama untuk memberikan yang terbaik. Langkah membangun perusahaan. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Dan pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Dan pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bersama toko cabang di 3 kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga
menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal yang membantu pengguna untuk menentukan produk halal secara mudah. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mia. Tokopedia mendapatkan gelontoran dana hingga triliunan rupiah dari para investor. Namun, tidak sedikit pula dari kita semua menerka dari mana sebenarnya sumber pemasukan para pelaku e-commerce tersebut. Karena suntikan dana tersebut, suatu saat harus menuai hasil yang positif. Suntikan modal juga didapat bila perusahaan mampu mempresentasikan potensi usaha dan potensi sumber daya manusia yang mengelola usaha itu. Komisi umumnya didapat perusahaan dari setiap transaksi produk yang berhasil terjual. Sistem komisi ini sejatinya sudah sejak lama eksis di dalam perdagangan konvensional. Semakin banyak pembeli yang membeli produk di suatu platform, maka semakin banyak komisi yang didapat untuk perusahaan itu. Gambaran awal dari pemasukan setiap pelaku adalah dengan menarik komisi dari transaksi yang terjadi antara mitra merchant dengan user setiap ada kesempatan jual beli. Tapi perusahaan e-commerce sebenarnya tidak saja menggantungkan pemasukan pada komisi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh iPrice Group, ditemukan setidaknya ada beberapa sumber pemasukan dari para pelaku e-commerce selain dari investasi dan komisi. Sebagai contoh adalah promoted merchant. Layanan inilah yang menjadi kanal pemasukan bagi perusahaan e-commerce. Promoted merchant sendiri memiliki arti mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Beberapa platform e-commerce sendiri sengaja menyediakan halaman toko resmi, misalnya Unilever Official Store, Nike Official Store, dan banyak merek yang memiliki official store sendiri. Di sini tujuannya agar pembeli merasa aman dan nyaman berbelanja dengan produk yang berkualitas dan orisinal layaknya di sebuah pusat perbelanjaan. Keanggotaan resmi toko ini dibatasi pada penjual yang memiliki merek resmi dan menjual barang orisinal. Dalam fitur keanggotaan berbayar, ada hal yang paling umum, yaitu penjual dapat menikmati sejumlah fitur premium untuk memaksimalkan aktivitas di tokonya dengan mendaftarkan keanggotaan berbayar. Mulai dari penataan tampilan toko, pengelolaan produk, statistika penjualan, kuota etalase agar lebih banyak, hingga pemilihan strategi penjualan agar produk jadi lebih laku. Di sini ada 7 cara pelaku e-commerce mendapatkan pemasukan, diantaranya adalah keanggotaan berbayar seperti yang tadi, produk bersponsor, terus keanggotaan toko resmi, jasa pembuatan konten, terus workshop berbayar, jasa pengiriman, dan produk digital. Tokopedia juga memiliki cara sendiri untuk memperoleh arus pendapatan, tapi arus pendapatan itu tidak langsung diambil dari berbagai transaksi di Tokopedia. Hanya sebagian saja yang bersumber dari pelapak yang memanfaatkan fitur tambahan Tokopedia. Vice President of Corporate Communication Tokopedia yang bernama Nuraini Razak menjelaskan salah satu sumber pendapatan Tokopedia berasal dari Top Ads dan Power Merchant sendiri. Top Ads sendiri di Tokopedia merupakan iklan pelapak yang membuat produk pelapak tersebut berada di urutan teratas di daftar pencarian. Pelapak yang ingin mengiklankan mesti membayar setiap kali iklan diklik oleh pengunjung Tokopedia. Sebelum mengaktifkan itu juga pelapak mesti sudah mengisi kredit Top Ads itu. Jumlah kredit yang tersedia mulai dari 100.000 sampai 5 juta. Selain itu ada pula Power Merchant. Power Merchant Tokopedia merupakan keanggotaan pelapak yang menawarkan berbagai fitur eksklusif untuk membantu meningkatkan penjualan. Tokopedia menerapkan fitur ini dengan nama Power Merchant. Biaya langganan untuk fitur ini dimulai dengan harga 199.000 per bulan. Keanggotaan berbayar ini terdiri dari 3 pilihan paket, yaitu premium yang disesuaikan dengan kebutuhan, paket premium basic, profesional, ataupun platinum. Biaya langganan ini beragam mulai dari 75.000 per bulan.
Kesimpulannya adalah Tokopedia mendapatkan pendapatan dari suntikan dana dari para investor, funding dan komisi transaksi atas produk yang dibeli konsumen, iklan yang dipakai penjual, top ads dan power merchant, di mana dari sini Tokopedia mendapatkan bayaran dari penjual mulai dari 100.000 sampai 5 juta. Fitur keanggotaan berbayar, di mana fitur ini dapat digunakan oleh penjual untuk memaksimalkan aktivitas tokonya, dan biaya fitur ini dimulai dari 75.000 sampai 199.000 per bulan. Dari situlah kira-kira pendapatan Tokopedia yang didapat serta suntikan dana dari para investor, funding dan komisi yang akan didapatkan oleh Tokopedia bila e-commerce ini mendapat banyak pelanggan dan mendapat perhatian lebih dari para penggunanya. Selanjutnya, yang terdapat adalah mekanisme pembayaran pada Tokopedia. Tokopedia sendiri menyediakan berbagai jenis metode pembayaran seperti transfer, COD, dan cicilan. Dalam metode transfer sendiri, Tokopedia menyediakan belasan platform pembayaran. Sedangkan jika menggunakan pembayaran dengan cara transfer, Tokopedia saat ini hanya dapat menggunakan kartu internasional, berupa kartu kredit untuk transaksi di merchant yang berlogo Visa, Mastercard, Diners Club, Charterblank, dan American Express. Selanjutnya ada mekanisme tukar tambah Tokopedia. Adalah program terbaru dari Tokopedia yang memungkinkan pembeli untuk melakukan tukar tambah handphone lamanya dengan potongan harga untuk pembelian handphone baru di situs Tokopedia. Saat ini fitur tukar tambah sudah berlaku di seluruh Indonesia kecuali Kota Batam dan Sumatera Barat. Berikut cara mengikuti program Tokopedia tukar tambah. Yang pertama, download aplikasi Tokopedia di handphone Android atau iOS. Yang kedua, cari jenis handphone baru yang diinginkan dari toko-toko yang mengikuti program Tokopedia tukar tambah. Yang ketiga, pilih tombol tukar tambah untuk menjalankan sistem pengecekan terhadap handphone pembeli sekarang. Yang keempat, setelah melakukan pengecekan, sistem Tokopedia akan memberikan harga terhadap handphone pembeli. Apabila pembeli setuju dengan harga yang diberikan, segera selesaikan transaksi dan pilih jadwal penjemputan handphone yang mau ditukarkan dan pemberian handphone baru yang sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada mekanisme pembatalan Tokopedia. Pembeli dapat membatalkan pesanan secara instan atau melalui persetujuan dengan penjual. Cara mengajukan batal pesanan sebelum diproses. Yang pertama, buka halaman daftar transaksi, pilih tab status pesanan menunggu dikonfirmasi. Yang kedua, pilih pesanan yang ingin dibatalkan, klik batalkan pesanan. Yang ketiga, pilih alasan membatalkan pesanan. Yang keempat, selanjutnya klik batalkan pesanan. Apabila pesanan batal, maka dana akan dikembalikan ke saldo refund atau GoPay atau limit kartu kredit sesuai dengan metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya, mekanisme dropship Tokopedia. Menurut Blue Chart, bisnis dropship adalah bisnis yang menjual produk yang tidak dimiliki sendiri. Sebab dropship adalah metode pemenuhan kebutuhan pesanan di mana produk dikirim langsung oleh pemasok ke pelanggan tanpa melalui penjual. Cara menjadi dropship di Tokopedia. Pertama, membuat toko. Pertama, dropshipper harus mempunyai toko online terlebih dahulu. Jika belum punya, silakan segera membuat toko online dan pastikan alamat yang dropshipper gunakan sama dengan alamat buyer. Yang kedua, proses dropship di Tokopedia. Saat ada order masuk, cek dulu di toko supplier apakah barang yang diorder masih ready atau tidak. Kemudian buka produk supplier lalu klik beli. Penjual atau dropshipper isi di menu tambah alamat baru dengan alamat buyer. Jika sudah selesai, pilih kurir, klik beli produk ini, klik bayar. Pastikan semua data yang dropshipper isi benar seperti nomor telepon, alamat, dan jumlah yang sesuai dengan identitas buyer. Centang dropship dan isi data dropship. Untuk membayar orderan seperti biasa menggunakan metode transfer, COD, atau cicilan, lalu proses order selesai. Selanjutnya ada mekanisme penjualan Tokopedia. Membuat akun Tokopedia tidak membutuhkan banyak syarat. Dengan satu akun Tokopedia ini, penjual dapat menggunakannya untuk jualan ataupun untuk pembelian. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan jika ingin mencoba berjualan di Tokopedia. Pertama, pilih buka toko gratis. Kedua, menentukan nama dan link toko. Ketiga, lengkapilah informasi toko. Keempat, isilah informasi pengiriman. Kelima, pilih layanan kurir paling dekat dengan tempat tinggal. Keenam, unggah katalog produk yang dijual. Baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu periklanan perusahaan. Menarik untuk membandingkan iklan-iklan Tokopedia dengan iklan-iklan yang diusung oleh para pemain e-commerce lainnya.
seperti Traveloka, Tiket.com, OLX, Bukalapak, Zalora, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Semua pemain online tersebut, selain Tokopedia, memiliki kesamaan yaitu performance-based advertising. Hampir sama, perusahaan tersebut memilih untuk mempromosikan diskon-diskon barang tertentu atau subsidi harga demi memberikan harga yang kompetitif untuk konsumen. Tokopedia dengan kampanye ciptakan peluangmu dan selalu ada dan selalu bisa, karena yang bisa belum tentu ada dan yang ada udah pasti bisa. Sepertinya bertolak belakang dengan para kompetitor mereka yang memastikan tiap sen uang yang dihabiskan untuk beriklan dihabiskan dengan bijaksana dengan return of investment yang baik. Return of investment merupakan perhitungan yang bisa menunjukkan tingkat seberapa efektif seseorang atau perusahaan mempertaruhkan dana dalam tanah modal berupa investasi. Tokopedia sepertinya hanya ingin mengingatkan masyarakat bahwa peluang tidak bisa ditunggu, tapi harus dikejar, harus diciptakan. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah peluang untuk berjualan online dengan sedikit dorongan masyarakat bisa menjadi penjual online yang produknya menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Termasuk dengan pemilihan Chelsea Islan dan BTS sebagai duta Tokopedia yang terbilang unik. Terlihat Tokopedia berusaha menyasar tidak hanya pasar pembeli online, namun juga pembeli online yang kabarnya didominasi oleh kaum perempuan yang muda dan penuh semangat. Melihat strategi Tokopedia ini sebagai pendekatan yang sangat menyegarkan dan memang bisa dibilang lebih ke arah pendekatan emosional dan bukan sekedar pendekatan performa iklan dan ROI, namun strategi ini bukan bisa diambil tanpa risiko. Strategi emosional seperti yang dilakukan Tokopedia membutuhkan exposure yang jauh lebih masif dan juga perhitungan ROI yang berbeda dan tidak bisa mengharapkan hasil dalam bentuk atau dalam waktu yang pendek. Menarik untuk melihat bagaimana strategi ini akan terbayangkan bagi Tokopedia dan akan bisa terlihat hasil dalam 1-2 tahun ke depan. Tokopedia bisa memenangkan hati dan pikiran pengguna yang dalam beberapa tahun lagi akan mendatangkan jutaan pembeli dan penjual online. Sasaran atau tujuan perusahaan. Tujuan didirikannya Tokopedia.com adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Oleh karena itu, pihak Tokopedia perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik para pengguna internet agar tertarik mengunjungi situs Tokopedia.com. Sasaran perusahaan Tokopedia. Tokopedia tak hanya memungkinkan para pengguna untuk berbelanja dan menyelesaikan tugas harian mereka, namun juga meningkatkan akses para penjual ke barang dagangan dan basis konsumen yang lebih luas, membantu mereka untuk menjangkau seluruh Indonesia. Kegiatan perusahaan untuk melakukan promosi harus dikerjakan oleh pelaku bisnis sematang mungkin dengan semua strategi yang telah dibuat agar semua aktivitas promosi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Strategi perusahaan Tokopedia. Tokopedia sebagai startup e-commerce di Indonesia secara resmi diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2009. Di tahun yang sama, Tokopedia berhasil mendapatkan pandangan awal yang berasal dari PT Indonusa Dwi Tama. Strategi marketing Tokopedia dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen. Secara aktif, admin sosial media Tokopedia di Instagram, Facebook, dan TikTok membuat konten menarik, membagikan promosi, serta mengadakan live secara berkala. Strategi perusahaan Tokopedia sebagai startup e-commerce di Indonesia secara resmi diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2009. Di tahun yang sama, Tokopedia berhasil mendapatkan pendanaan awal yang berasal dari PT Indonusa Dwi Tama. Strategi marketing Tokopedia dalam mengembangkan bisnisnya adalah
dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen. Secara aktif, admin sosial media Tokopedia di Instagram, Facebook, dan TikTok membuat konten menarik, membagikan promosi, serta mengadakan live secara berkala. Dengan memberikan cashback dan giveaway, konsumen akan berbelanja lebih sering dan tertarik untuk kembali melakukan transaksi belanja online. Untuk melancarkan kegiatan pemasarannya, Tokopedia bekerja sama dengan lembaga perbankan dan perusahaan lain agar konsumen mudah melakukan pemesanan barang atau jasa. Bisnis yang dikembangkan. Spesialis media sosial membuat konten media sosial, menjalankan kegiatan atau kampanye media sosial, pelaporan media sosial, menangani media sosial buzzer atau influencer, merencanakan strategi media sosial untuk penjual, membuat dan merencanakan konten penjual, dukung proyek dan tugas tim media sosial. Keuangan. Spesialis pencegahan penipuan Tokopedia mengambil masalah keamanan dengan sangat serius. Tidak peduli beberapa banyak kita ingin mempercayai orang lain, akan selalu ada individu yang ingin memanfaatkan kepercayaan itu untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga merugikan data atau barang pelanggan. Selanjutnya ada CRM. CRM itu yaitu Customer Relationship Manager. Penerapan CRM di dalam sebuah perusahaan dapat berperan penting dalam strategi untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Dengan adanya penerapan CRM akan memudahkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kebutuhan berhasil dipenuhi, maka pelanggan akan loyal kepada perusahaan karena mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Customer Relationship Management atau CRM pada Tokopedia memiliki beberapa dampak, antara lain membantu mengetahui keinginan pelanggan. Dengan adanya Customer Relationship Management, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi dan menganalisis keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan berhubungan langsung melalui media elektronik, membantu Tokopedia dalam mengetahui segmen pelanggan. Penerapan CRM sangat membantu pelaku bisnis dalam mengetahui segmen pelanggannya. Biasanya dikategorikan ke dalam segmen pelanggan, anak-anak, remaja, dan dewasa. Membantu Tokopedia dalam berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Dengan adanya website tokopedia.com, PT Tokopedia dapat secara langsung berinteraksi dengan menu pelanggannya dengan cepat. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan dengan diterapkannya Customer Relationship Management pada Tokopedia mempengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini dilihat dari data-data yang dapat kita dapatkan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan cukup tinggi. Dengan tingkat kepuasan seperti itu akan berbanding lurus dengan tingkat loyalitas pelanggan. CRM pada perusahaan sangat berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. CRM merupakan strategi yang dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki segmen pelanggan yang beragam. Dengan adanya CRM dapat diketahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.